saya punya dikasih TV warisan gitu dulu, Pak. TV zaman dulu yang bentuknya culun tahun 80-an itu. Saya punya TV itu, tapi sejak tahun 97 sejak apa namanya? Reformasi. Tahun 97 ya, era reformasi, betul sekali. Sejak saya di band punk itu, sejak saya baca-baca buku tuh, saya nggak pernah nonton TV sejak tahun 97. Jadi ada TV di kamar. Jadi di I wish I have the, saya berharap saya punya bukti fotonya karena because this is true. Jadi dulu itu saya di kamar saya tuh ada TV, tapi layar TV-nya tuh dipenuhi dengan stiker, stiker band punk gitu. Stiker tutupin semua gitu layarnya. Iya. Itu sok rebel banget. Enggak, tapi itu benar sih, Bli. Kayak maksud aku gini ya. Semenjak tahun 98 itu aku SMP, jadi kerusuhan dan segala macamnya. Yang dimana kita dari SD sampai SMP itu kita dijajali sebuah brainstorm yang ibaratnya setiap tanggal 30 September kita harus nonton film G30 SPKI. Benar nggak sih? Betul. Iya kan? Iya, betul sekali. Dan sampai sekarang sepertinya masih ya. Dan setelah itu yang menjadi menarik buat saya adalah ketika waktu itu saya masih SMP. Sampai detik ini pun saya menarik buat saya untuk membaca, untuk trying, untuk cari fakta-fakta yang ada, apa sih yang terjadi saat itu. Dan itu menurut saya itu menarik karena selama ini kayak kita coba untuk dijejelin kayak suatu hal yang memang faktanya belum tentu itu benar gitu. Iya. Dan itu yang jadi betul sekali. Dan itu trigger buat saya untuk kayak saya mencari sebuah info itu nggak based on apa yang media sampaikan. Itu trigger buat saya. Sampai terjadi kayak tahun 2013 kalau kamu masih ingat, terjadi sebuah kejadian yang waktu kita manggung bareng di 2013 dan vokalis saya kesiram air keras. Iya. Ya, itu aku coba untuk connecting the dots. Iya, connecting the dots. Jadi itu kejadiannya kalau menurut saya sangat janggal. Sangat janggalnya gini. Itu kita kejadian di Malang. Betul. Ya kan, kejadian di Malang. 2013 apa 14 ya? 2013. Oke. 2013. Jadi aku cuma mau cerita sedikit ya. Kenapa aku juga kenapa tertarik untuk kayak aku ngikutin timeline kamu, aku ikutin apa yang kamu posting dan mencoba untuk kayak gali sendiri dari sources yang kamu coba untuk sampein. Dan kalau menurut aku kita dikasih nalar, kita dikasih otak sama Tuhan untuk kita berpikir. Sure. Ya kan, untuk kita mikirkan kayak ini bener atau enggak nggak sih? Maksudnya dari semua kejadian yang ada kita trying untuk connecting the dots. Maksudnya sesimpel bahwa apa yang kamu sampein nggak membuat aku kayak menjadi merugikan diri aku. Ketika misalkan mau pergi ke beli rokok, beli makanan, itu nggak harus pakai APD, nggak harus menakut-nakuti aku. Ya nggak sih? Aku sesimpel manfaatnya buat aku itu aja sih. Dan aku pun masih belajar untuk kayak sampaikan ke orang-orang sekitar bahwa apa sih menurut kamu kayak COVID ini seperti apa sih. Jadi kalau menurut aku manfaatnya buat aku sampai sejauh itu. Karena buat aku kayak mungkin nggak semua orang mempunyai kayak keberanian seperti kamu untuk menyampaikan langsung secara frontal. Itu bukan keberanian sih kalau menurut saya. Oke, itu apa menurut kamu? Mungkin ketololan mungkin. yang diperlukan. Oke. In the world of the saints, maksudnya ketika seluruh dunia dikelilingi oleh orang-orang yang waras, maka kewarasan itu akan menjadi kegilaan. Jadi perlu satu orang gila agar orang waras ini tahu kalau dia itu waras itu. Jadi kalau semuanya waras, everything is gonna be insane karena nggak ada stabilizernya. There you go. Iya. Make sense. Terus, sejauh ini temen di band itu mendukung atau gimana, Bli? Ya, kalau Bobby sama Eka, saya yakin mereka itu sebenarnya sangat-sangat setuju jika media massa mainstream memang terlalu melebih-lebihkan gitu. Tapi kalau misalnya untuk mengikuti jejak saya, untuk ngulik, mengikuti apa yang saya akan memakai singkatan-singkatan aja supaya kita lagi ya. Jadi untuk misalnya pilihan kawan-kawan band saya untuk mengulik TK ini,
TK, Ya, T dan K. Ini mereka kan bukan orang bodoh, jadi mereka mungkin tahu konsekuensinya seperti apa. Ya. Jadi dan mereka juga punya prioritas sendiri kan, mereka punya family, mereka punya orang-orang yang mereka sayangi segala macam. Ya. Jadi ya mereka harus banyak berkompromi dan saya hargai itu karena itu kan privasi orang gitu. Ya. At the end of the day misalnya, soalnya saya mikirnya gini, kalau at the end of the day nanti misalnya rekan-rekan band saya itu sakit ketika mereka tua, yang merawat mereka sudah pasti istri-istri mereka atau orang-orang yang mereka sayangi. Betul. Ya, jadi saya menghormati itu. Jadi kalau misalnya mereka berdua sepertinya tidak mengikuti apa yang saya lakukan, itu saya tidak bisa nyalahin mereka. Ya. Tapi, Saya setuju sih. Tapi at least kita semua bertiga setuju. Media mainstream melebih-lebihkan dan rakyat seharusnya tidak setakut ini gitu. Ya. Udah, oke, kalau boleh aku cerita, itu yang aku alamin ketika waktu tahun 2013, yang waktu aku sebenarnya kayak aku setuju dengan apa yang kamu suarakan. Ya, I know. Bali tolak reklamasi dan betul. Dan Gilbert kan sempat melakukan bukan cuma ngomong tapi you post the photo. Ya. Kamu I wore that t-shirt yang waktu itu kita manggung di Singaraja. Aku ingat sih. Dan saya ingat Gilbert itu melakukan itu tanpa kami minta, kamu minta sendiri, dan itu that's the respect that yang susah itu loh ditemui sekarang di dan era itu bukan sekarang. Dan itu bukan semata-mata karena aku memang kayak aku ngefans sama kamu atau ngefans sama SID, tapi karena saat itu memang aku berusaha untuk mencari faktanya sendiri. Bahkan sampai waktu itu kayak waktu kita manggung di Singaraja pun ada salah satu aktivis ikut kami, terus udah gitu kita ngobrol banyak di situ. Dan maksudnya info-info yang aku dapat itu saat itu soal reklamasi, bahwa aku menemukan kejanggalan. Emang. Dan sampai akhirnya klimaksnya itu adalah seminggu setelah aku manggung di Singaraja itu terjadi peristiwa vokalisku disiram air keras. Sampai akhirnya kita memilih bahwa oke, kita nggak ikut-ikutan untuk ke ranah itu, karena memang pertimbangannya adalah memang tadi kamu sebutkan bahwa kecuali kalau aku solo artis. Iya, betul. Banyak faktor yang memang menjadi pertimbangan untuk aku. Terlebih kalian juga tinggal di Jakarta, Ya. Sangat dipahami sih. Dan maksudnya yang aku pengen nanya sedikit sih soal kayak apa yang kalian perjuangin sampai saat ini gitu. Yang ketika kemarin ada ketok palu bahwa reklamasi dihentikan dan ternyata dilanjutkan. Ketika itu dihentikan, rasanya apa sih? The first time pertama kali itu jadi ini reklamasi itu sempat dihentikan itu ada lebih dari 3 kali. Jadi pertama kali dihentikan oleh Manggupastike, ternyata itu saya lupa kronologinya, tapi yang jelas itu dia bilang ke media reklamasi batal, tapi ternyata ada apa terms and condition gitu loh, kayak ada ketentuan dan syarat dan ketentuan berlaku. Akhirnya lanjut lagi, terus gubernur selanjutnya juga melakukan beberapa hal serupa, dibatalkan tapi ternyata lanjut lagi. But at least tapi ketika menjawab pertanyaan Gilbert, apa yang kamu rasakan? Yang ketika gubernur pertama kali menyatakan batal itu tentu saja karena ini pertama kali kan, kami semua senang gitu. Ya. Gembira lah gitu. Ini terima kasih itu. Tapi nggak selang berapa hari ternyata ada berita baru lagi, kami kecewa. Dan setelah kekecewaan yang pertama itu, jadi setelah itu dibatalkan lagi itu, kami senang ya, sedikit lega, tapi rasa skeptis itu nggak bisa hilang. Jadi perasaannya itu seperti itu jawabannya. Sekarang pengen nanya balik ke soal keadaan COVID ini gitu ya. Kamu coba untuk sampaikan bahwa Bill Gates, Rothschild, sampai aku pun ikut nonton yang video yang di YouTube yang kamu share itu, yang ketika kamu mau nonton itu harus ada konfirmasi, bukan cuma sekedar umur gitu. Betul. Coba Gilbert ngomong pakai inisial aja ya. Disebutin namanya ya. Karena voice recognition udah diterapin di Indonesia begini programnya. Jadi mereka punya algoritma suara. Kalau ada beberapa instansi atau nama
kanal berita nama beberapa orang yang tidak boleh diucapkan oleh orang-orang tertentu. Kalau misalnya saya orang pro WHO atau saya orang pro PBB, saya kan boleh bebas berbicara seperti itu. Tapi kalau misalnya saya berseberangan dengan orang-orang yang tadi, saya akan disensor kata-kata itu. Iya. Jadi pakai singkatan aja, nggak apa-apa. Oke. Saya pengen tahu, gue pengen tahu seberapa, maksudnya sejak kapan kamu coba cari tahu soal si R, si BG, dan teman-temannya itu sejak kapan? Semenjak COVID ini atau semenjak? Iya. Sudah dari jadi lama. Kamu sedang membicarakan yang 1% berarti kan? Iya. Ya. Jadi dulu tahun saya bikin tato ini 99, 98 kan 97, 95 pertama kali kenal punk rock tuh. Iya. Jadi mulai tertarik sama dunia konspirasi. Terus 97 ketemu bukunya Noam Chomsky. Iya. Noam Chomsky itu seorang aktivis, humanis, whatever, penulis, jurnalis, ekonomis juga. Jadi dia saya baca buku itu. Jadi di sana saya sedikit kebuka, tapi waktu itu saya masih muda kan, jadi masih liar gitu loh. Jadi tapi intisari dari buku itu adalah dunia ini dikuasai oleh 1% gitu. Jadi ada segelintir kelompok namanya deep state atau shadow government. Jadi mereka tuh pemerintah di atas pemerintahan. Mereka yang mengontrol kelangsungan peradaban sudah lama, bukan cuman tahun itu atau tahun ke depannya, tapi sudah 100 tahun yang lalu gitu. Jadi itu buku itu yang membuka saya pertama kali untuk mengenal konspirasi. Akhirnya karena itu sangat menarik, saya bikin tato konspirasi di dada karena saya ngerasa ini hal yang jarang dibicarakan di Indonesia. Waktu itu saya malah mikir di Indonesia ada nggak ya orang berpikir orang yang tahu tentang hal-hal kayak gitu. Lalu bikin tato, terus 2000 bom Bali 2002 ya. 2002 bom Bali itu awalnya saya mengikuti narasi global yang terjadi di Indonesia, yang terjadi di dunia. Jika bom Bali itu dirancang atau didesain oleh kelompok bla 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 bla. Tapi setelah makin lama saya ikuti, ternyata banyak sekali opsi-opsi perspektif lain di kasus bom Bali itu. Di sana ketertarikan saya terhadap konspirasi teori itu makin mengental gitu loh. Jadi kayaknya apa yang diberitakan di majalah, di website juga, waktu itu kan website juga baru-baru tuh, baru ada 98. Jadi apapun yang yang kita baca tuh belum tentu benar. Gitu. Jadi pengentalan beberapa situasi. Ya. Jadi ketemu buku Chomsky, habis itu ketemu bukunya Nietzsche ngaruh juga sih, bukunya Nietzsche yang ada kutipan God is dead, Tuhan sudah mati, itu yang ngomong Friedrich Nietzsche ya, bukan saya, itu kutipan bukunya dia. Jadi itu buku itu lalu kayak membuat saya berpikir, ternyata dunia ini tidak seperti yang digambarkan oleh apa yang disajikan ke kita gitu. Ya. Oke, berarti semenjak tahun itu ya. Dan semuanya itu connect gak the dots, kayak siapa orangnya ini dan itu? Iya, yang menarik dari TK ini adalah seberapapun dalamnya kamu menggali, seberapapun dalamnya kamu mencari akar-akar semua permasalahan ya. Tapi ketika kamu follow the money, jadi rumusnya gampang banget sih sebenarnya. Kalau kamu ikuti distribusi alur uang ya, pola uangnya, just follow the money, kamu akan bertemu dengan nama yang itu aja. Oke. Di ujungnya tuh kalau kamu gali beneran gali ya, ini duitnya kemana, ini kemana. Akhirnya kamu akan ketemu dengan nama-nama yang sama, dan nggak mungkin tuh semua fenomena di dunia ini ketika kita logikakan, lalu kita cari search, riset mendalam, masa ending-endingnya ke nama-nama yang itu aja, sekelompok orang-orang itu aja. Iya, oke. Ya, itu kebetulan. Kalau dibilang kebetulan sih nggak mungkin, karena terlalu sering. Jadi itu lebih kepada sebuah alur atau pola. Oke. Sekarang gini, perjuangan yang kamu perjuangin kemarin pas saat reklamasi itu di tahap nasional.
dengan fakta-fakta yang kamu memang itu oke, menurut aku itu benar gitu kan. Sama halnya juga dengan TK ini, fakta-fakta yang kamu coba untuk gali itu benar-benar perjuangan kamu mau sampai sejauh mana untuk kayak yang apa yang kamu pahami. Maybe, ya mungkin ini loh, kalau saya lihat kan seperti yang saya omongin tadi sebelumnya, dalam setiap skema yang punya hidden agenda ya, yang punya agenda-agenda rahasia gitu, cara membongkarnya itu sangat simple, follow the money, ikutin uangnya. Dan skema COVID ini, kalau kamu follow the money, itu semua ujung-ujungnya itu ke farmasi, vaksin. Jadi jika kita hendak melawan atau jika kita hendak memenangkan pertempuran ini, jangan sampai kita dibawa ke situasi kita harus menerima vaksin. Oke. Ya, sekarang saat ini apa yang mereka lakukan agar orang-orang atau seluruh apa yang mereka lakukan agar masyarakat dunia ini menerima vaksin? Yang mereka lakukan saat ini adalah satu, membuat orang-orang terbiasa diam di rumah. Ya. Ya. Dua, bagaimana cara membuat orang-orang diam di rumah? Sebarkanlah ketakutan. Ya. Nah, ketika ketakutan sudah berhasil, media massa, media mainstream sudah menjadi instrumen untuk menakut-nakuti dunia. Keempat, lakukanlah bikin psikologik orang-orang ini, manusia seluruh dunia ini, bikin psikologi mereka tuh agar mereka menerima, agar mereka bosan. Jadi desperate, how to make people desperate. Jadi sekarang ini narasi yang terjadi adalah bagaimana membuat masyarakat bumi, masyarakat dunia ini desperate, benar-benar putus asa, sehingga mereka benar-benar akan melakukan apa saja. Mereka akan melakukan literally doing anything. So human race akan tiba di ini rencana mereka. Human race akan tiba di satu titik di mana human race, ras manusia akan tidak punya opsi lain karena mereka saking bosannya di rumah, saking tidak bisa survive-nya di rumah, saking tidak punya pilihan di rumah, saking kesepiannya, saking mumetnya, stresnya di rumah. Akhirnya mereka tiba di titik, saya rela diapain aja, yang penting kehidupan bisa kembali normal. Ya. Jadi kita semua saat ini seluruh dunia digiring ke titik itu. Ya. Kemerdekaan kalian diambil, kebebasan berekspresi kalian disikat, semua disikat pokoknya. Kamu hak-hak asasimu sebagai manusia itu sedang diambil, tapi kalian tidak sadar karena yang mereka pakai sebagai bungkus, yang mereka gunakan sebagai bungkus untuk melakukan itu semua adalah virus. Jadi ya, virus ini kan nggak kelihatan. Ya. Gitu. Daripada mereka memakai tentara untuk nakut-nakutin kita, mereka memakai hal yang tidak terlihat, because mereka memakai media mainstream yang langsung nyerang ke TV-TV kita, langsung nyerang ke handphone kita. Mereka tidak perlu tentara, tidak perlu ormas. Dan itu mereka lakukan terus-menerus. Jadi sekarang ini kita digiring ke narasi, semua selebriti juga sudah, selebriti internasional mereka juga terlibat di skema ini. Mereka sudah dikondisikan untuk mensupport skema ini, entah mereka dibayar atau dijanjikan hal yang saya nggak tahu. Yang jelas mereka terlibat di skema ini, mereka menggiring opini dunia. Ini kenapa orang-orang tiba-tiba Pangeran Charles, Tom Hanks, Idris Elba, beberapa selebriti Indonesia juga banyak yang selebriti kelas B juga yang tiba-tiba berbarengan mengaku kena COVID. Atlet NBA, atlet bola yang notabene sehat, yang mereka tuh tiap hari latihan, physical mereka juga kena. Ini kan signalnya jelas banget ini. Kenapa mereka memilih selebriti? Karena masyarakat umum akan berpikir selebriti itu orang-orang yang jarang ngumpul di keramaian. Selebriti nggak mungkin antre di pasar atau di bioskop. Mereka pasti dapat premium service. Kenapa beberapa tokoh olahraga, selebriti olahraga, atlet yang terkenal mereka mengaku kena COVID, ya agar masyarakat berpikir atlet aja yang setiap harinya olahraga, yang sehat segar bugar seperti itu, mereka bisa kena, apalagi saya. Ngerti nggak? Jadi satu, kamu dibuat percaya kalau orang yang jarang ketemu sama orang lain, orang yang tidak berdekatan dengan orang lain, dia aja bisa kena loh. Tom Hanks bisa kena, apalagi kamu. Oke, masyarakat takut. Kedua, tapi kan kalau saya sehat nggak apa-apa. Apa? Kamu lihat itu. Ngerti nggak? Jadi kalau masyarakat itu melawan dengan persepsinya, tapi kan saya sehat. Ini kan virus ini cuma untuk orang-orang yang sakit. Lihat itu atlet-atlet NBA, lihat tuh atlet bola, mereka ada yang kena juga.
Iya. Patah lah kan argumen Iya. masyarakat itu patah kan. Betul. Oke, akhirnya mereka berpikir, wah, orang yang seperti itu aja bisa kena, apalagi saya. Itu efek, how it kills your mind, it's so